Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ernita Dilanjaya Karnisa, NIM 221010111124. Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan yang diampu oleh Ibu Resmita Kustanti. Dalam video ini saya akan menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama, dalam situasi konflik di mana dua pihak memiliki tujuan yang berbeda, salah satu konsep utama yang digunakan dalam analisis pengambilan keputusan adalah teori permainan, yaitu teori ini mengkaji interaksi strategis antara agen-agen rasional di mana hasil dari keputusan satu pihak bergantung pada keputusan pihak lainnya. Asumsinya adalah bahwa setiap pihak akan berusaha memaksimalkan keuntungannya sendiri, mempertimbangkan kemungkinan tindakan yang akan diambil oleh lawan. Teori permainan membantu untuk memahami motivasi lawan, mengidentifikasi strategis optimal bagi setiap pihak, dan bahkan memprediksi hasil yang paling mungkin dari interaksi konflik tersebut. Konsep ini sangat relevan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan bahkan kehidupan sehari-hari karena memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana individu atau kelompok membuat pilihan dalam menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh tindakan pihak lain. Yang kedua, jelaskan perbedaan utama antara pengambilan keputusan dan situasi tunggal dan dalam situasi jamak. Yang pertama, situasi tunggal yaitu pengambilan keputusan berfokus pada satu tujuan utama yang ingin dicapai, misalnya memaksimalkan keuntungannya. Keputusan ini biasanya lebih sederhana karena hanya ada satu kriteria utama, sedangkan pengambilan keputusan dalam situasi jamak adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa alternatif kriteria dan konsekuensi. Dalam situasi jamak, pengambilan keputusan harus mempertimbangkan beberapa faktor yang berbeda dan membuat keputusan yang lebih optimal. 2B. Mengapa perlu metode pengambilan keputusan multikriteria dalam situasi jamak? Karena dalam situasi jamak, keputusan harus mempertimbangkan berbagai tujuan dan atribut yang saling bertentangan dan memiliki satuan ukuran yang berbeda. Metode multikriteria membantu mengorganisasi dan menilai alternatif berdasarkan semua kriteria tersebut secara sistematis. Contohnya memiliki lokasi pabrik yang harus mempertimbangkan biaya, jarak ke pasar, dan dampak lingkungan secara bersama. Yang 3A, kelebihan dari grup decision making. Yang pertama, berbagi pengalaman dan keahlian dari berbagai individu. Yang kedua, lebih banyak data, informasi, dan pengetahuan yang terakumulasi. Yang ketiga, masalah dipandang dari berbagai sektor. Yang keempat, lebih banyak anggota yang dapat memperoleh kepuasan. Yang kelima, lebih banyak dapat diterima dan sepakat dengan keputusan yang diambil. Kekurangan grup decision making ada 6. Yang pertama, butuh waktu lebih banyak. Yang kedua, ada dominasi minoritas. Yang ketiga, kecenderungan kompromi. Yang keempat, kecenderungan anggota grup lebih terkonsentrasi pada kepentingan individu dari tujuan kelompok. Yang kelima, tidak terhindar dari tekanan sosial. Yang keenam, ada kecenderungan lebih sebagai kelompok pemikir, bukan pengambilan keputusan. 3B, efektivitas dalam pengambilan keputusan dengan big data dan tantangan integrasi. Efektivitas dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan yang didasarkan pada data cenderung lebih akurat dibandingkan dengan keputusan yang hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman semata. Yang kedua, analisis big data memungkinkan pengambilan keputusan untuk memiliki gambaran yang lebih lengkap dan rinci tentang situasi yang dihadapi. Yang ketiga, misalnya di sektor keuangan, bank dan lembaga kredit menggunakan analisis big data untuk menilai resiko peminjaman dengan menganalisis riwayat kredit, data demografis, dan pada pengeluaran mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai kelayakan kredit. Hasil adalah mengurangi resiko gagal bayar dan peningkatan probabilitas. Tantangan dalam mengintegrasi big data.
Meskipun potensi besar mengintegrasi big data ke dalam strategi bisnis bukan tanpa tantangan, salah satu kendala utama adalah kekurangan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Banyak perusahaan menghadapi kesulitan dalam mengelola volume data yang besar dan kompleks tanpa teknologi yang tepat. Isu privasi dan keamanan data menjadi perhatian utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi privasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data di negara masing-masing. Kegagalan melakukannya dapat merusak reputasi perusahaan dan menyebabkan sanksi hukum. Yang keempat, soal 4, teori pengambilan keputusan transenden adalah pendekatan yang melibatkan pertimbangan nilai-nilai spiritual, filosofis, dan etis dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih tinggi dan lebih dalam dari kehidupan manusia seperti kebermaknaan hidup, nilai-nilai spiritual, dan prinsip-prinsip etis. Manfaat teori pengambilan keputusan transenden yaitu pengambilan keputusan yang lebih tepat, mempertimbangkan aspek spiritual filosofis dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih bijak dan etis, meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan diri, meningkatkan kesadaran diri terhadap nilai-nilai dan prinsip yang mereka pegang, membantu mengatasi dilema etis yaitu sehingga membuat keputusan yang lebih etis dan bertanggung jawab, meningkatkan kepuasan hidup, membangun hubungan lebih baik, dan meningkatkan keseimbangan hidup. Karakteristik teori pengambilan keputusan transenden yaitu ada holistik, mempertimbangkan keseluruhan aspek kehidupan dan hubungan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada reflektif, yaitu mempertimbangkan refleksi dan introspeksi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada etis, yaitu mempertimbangkan nilai-nilai etis dan prinsip moral dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada spiritual, yaitu mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan hubungan dengan yang lebih tinggi dalam mengambil keputusan. Soal nomor 5, contoh pengimplementasian pengambilan keputusan kelompok dan transenden. Pengambilan keputusan kelompok contohnya adalah rapat dewan direksi perusahaan yang melibatkan berbagai departemen untuk menentukan strategi bisnis baru, di mana setiap anggota memberikan masukan berdasarkan keahlian masing-masing. Sedangkan pengambilan keputusan transenden misalnya dalam menentukan kebijakan perusahaan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan tapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Pengambilan keputusan mempertimbangkan nilai-nilai etika dan dampak jangka panjang. Sekian, di sini saya sudah menjawab 5 pertanyaan. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.